Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyu Junaisi dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang vektor. Nah, yang pertama, pengertian vektor. Apa sih vektor? Nah, vektor itu merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis atau panah seperti gambar berikut. Atau juga bisa ditulis sebagai vektor AB. Nah, misalkan vektor P itu merupakan vektor yang berawal dari titik A di titik X1, Y1 menuju titik B, di mana titiknya itu X2, Y2 dapat digambarkan koordinat kartesius di bawah. Panjang garis sejajar sumbu X adalah P1 itu sama dengan X2 min X1, dan panjang garis sejajar sumbu Y adalah V2 itu sama dengan Y2 min Y1, merupakan komponen-komponen dari vektor. Seperti pada digambar. Kemudian, komponen vektor dapat ditulis untuk menyatakan vektor secara aljabar, yaitu V1, V2 atau X2 min X1, Y2 min X1, atau V itu sama dengan P1, V2. Nah, di sini ada jenis-jenis vektor. Ada beberapa jenis vektor khusus, yaitu yang pertama vektor posisi. Nah, vektor posisi ini yaitu suatu vektor yang posisi titik awalnya itu di titik 0 atau 0,0 dan titik ujungnya itu di A, di mana A1 dan A2. Kemudian ada vektor 0. Nah, suatu vektor yang panjangnya 0 dapat dinotasikan dengan vektor 0. Vektor 0 ini tidak memiliki arah vektor yang jelas. Kemudian ada vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan itu disebut vektor satuan. Kemudian ada vektor basis. Nah, vektor basis ini merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus atau dalam vektor ruang dimensi di R2. Nah, memiliki dua vektor basis yaitu I dan J. Kemudian, panjang segmen garis yang menyatakan vektor V atau dinotasikan sebagai mutlak V, panjang vektor, sebagai tertera dalam gambar, di mana mutlak V itu sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Kemudian, panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Seperti pada gambar, di mana rumusnya itu adalah cos theta itu sama dengan P1 per mutlak V, di mana P1 itu sama dengan mutlak V cos theta. Kemudian sin theta sama dengan V2 per mutlak V. Kemudian V2 itu sama dengan mutlak V sin theta. Dan yang terakhir, tan theta itu adalah V2 per V1 itu sama dengan theta sama dengan tan akar negatif 1, di mana V2 dibagi V1. Kemudian, vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linier dari vektor basis. Nah, di mana di sini I itu sama dengan 1, 0, dan J itu sama dengan 0, 1. Dapat dilihat di bawah, P sama dengan P1, P2 sama dengan P1 itu 1, 0 ditambah P2 itu 0, 1. Jadi, P sama dengan P1I ditambah P2I. Kemudian, vektor di ruang 3. Nah, vektor yang berada pada ruang 3 dimensi ini yaitu X, Y, Z
di mana jarak antara dua titik vektor dalam R3 ini dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Jika titik A x1 y1 z1 dan titik B x2 y2 z2, maka vektor AB adalah akar x2 dikurangi x1 kuadrat ditambah y2 dikurangi y1 kuadrat ditambah z2 dikurangi z1 kuadrat. Atau jika v-nya itu berbentuk p1, p2, p3, maka rumusnya itu adalah mutlak v sama dengan akar p1 kuadrat ditambah p2 kuadrat ditambah v3 kuadrat. Kemudian untuk operasi vektor. Nah, di operasi vektor ini dimana di vektor di ruang 2 secara umum memiliki konsep yang sama dengan operasi vektor di ruang 3 dalam penjumlahan, pengurangan maupun perkalian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan di R2 dan R3 itu adalah A ditambah B, di mana si A-nya itu adalah A1, A2, A3, kemudian B-nya itu B1, B2, B3, itu hasilnya adalah A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Begitupun untuk pengurangan. Kemudian untuk perkalian vektor di ruang 2 dan ruang 3 dengan skalar, jika V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektornya itu adalah K dikali V, di mana K itu dikali V1, K dikali V2, dan K dikali V3. Kemudian ada hasil kali skalar dua vektor. Selain rumus di atas, ada juga rumus lain dalam hasil kali skalar dua vektor. Jika A itu sama dengan A1 dan A1i, A2z, dan A3k, dan B itu adalah B1i, B2z, dan B3k, maka AB-nya itu adalah A dikali B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 dan A3 dikali B3. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.